Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmat urusan dakwah Ahlussunnah Wassalafiyah di Pondok Raya. Amin. Kami tinggal di Pondok Putri yang terpisah dari masjid, maka kami melaksanakan sholat berjamaah sangat keluarga. Boleh saudara kami melaksanakan sholat untuk sholat. Bismillah. Permasalahan perempuan masuk ke perkara adzan dan iqamah, meskipun di antara mereka melaksanakan sholat berjamaah, apakah boleh adzan dan apakah boleh iqamah? Dan pertanyaannya di sini adalah dipraktekkan pertanyaan ini dikarenakan ada pondok yang khusus untuk perempuan. Maka bedanya dengan kita di sini, kita ada pondok laki-laki dan ada perempuan. Dan kita menghidupkan salat berjamaah, maka pondok putri pun nanti kelaknya dia itu akan salat berjamaah dengan kita. Dan itu seperti yang di zaman sekarang. Maka mereka salat di pondok putri mengikuti imam yang ada. Namun yang jadi permasalahan di sini, pondok ini mustaqillah, terjauh dari masjid dan tidak ada pondok putranya. Maka di saat masuk salat berjamaah, salat zuhur, salat asar, jelas mereka melaksanakan salat berjamaah sesama putri. Lalu pertanyaannya, apakah untuk putri itu di antara mereka ada yang adzan, meski tidak pakai mikrofon, ataupun ada yang iqamah? Maka inilah yang dijadikan pertanyaan. Maknanya di sini pondoknya mustaqillah, tidak seperti kita. Kalau kita mereka mengikuti salatnya imam lebih baik, di mana mereka posisinya dengan imam ada di belakang. Dan itu yang terjadi pada kita di salat Jumat dan sebagainya. Namun di sini mereka pondok yang mustaqillah. Maka jawabnya telah terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama terdahulu dari salaf. Dan di zaman sekarang pun terjadi khilaf. Namun gampanglah yang ulama zaman sekarang kita tinggalkan, kita cukup dengan ulama yang terdahulu. Maka di antara mereka ada yang mengatakan tentang bolehnya, dan kami nukilkan di sini dari cukup para sahabat saja. Datang yang pertama tentang pembolehannya adalah dari Aisyah itu sendiri, yang mana disebutkan oleh Abdul Razzaq di dalam musannafnya dan Ibnu Abi Syaibah di musannafnya Muhammad, yang mana keduanya sanadnya bertumpu kepada Laits an Tawus. Qala kanat Aisyah tu'adzin wa tuqimu. Bahwa Aisyah di antara perempuan, jika sholat berjamaah maka Aisyah adzan dan melaksanakan iqamatus shalah. Tentunya jika benar prakteknya maka tidak menggunakan mikrofon ataupun tidak ditinggikan suaranya dan jauh dari fitnah laki-laki. Maka di sini sanadnya dhaif dari jalan Laits an Tawus an Aisyah, dan Laits di sini adalah Laitsman Ibnu Sa'ad. Laits Ibnu Abi Sulaim. Laits itu ada dua. Laits Ibnu Sa'ad imam dan Laits Ibnu Abi Sulaim yang meriwayatkan dari Tawus, maka dia rawi yang mukhtalif, rawi yang dhaif hafalannya. Maka di sini Laits Ibnu Abi Sulaim dhaif. Dan sanad dari Aisyah bahwa dia dulu adzan dan iqamatus shalah di saat salat berjamaah dengan para an-nisa, maka sanadnya semuanya bertumpu kepada Laits an Tawus an Aisyah.
dan Laits ibnu Abi Sulaim, meskipun dia saduk, tetapi karena ikhtalata, akalnya bercampur, ikut, dan ditinggalkan hadisnya oleh para ulama. Dan juga tentang permasalahan yang membolehkan, kalau tadi dari Aisyah dhaif, juga datang dari Ibnu Umar. Namun di sini meskipun pendalilannya tidak begitu jelas, diriwayatkan oleh Abu Bakar Ibnu Abi Syaibah di dalam musannafnya dari An Ibni Ajlan, An Wahab Ibnu Kaisan, Su'il Umar, hal ala nisa adam ghadiba? Qala ana anha an billah. Maka suatu hari Ibnu Umar ditanya, apakah bagi perempuan untuk adzan? Maka marah Ibnu Umar dan mengatakan, aku melarang orang dari zikir kepada Allah. Maka di sini sanad dari jalan Abu Khalid wahwa Al-Ahmar. Abu Khalid Al-Ahmar thiqah. An Ibnu Ajlan ma'ruf Muhammad Ibnu Ajlan. Maka telah terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama tentang pentausikan dan pembaifan. Maka yang rajih wallahu a'lam, ini adalah madhabnya para ulama, di antaranya Syekh Al-Albani yang mu'asirin dan Syekh Al-Muqbil Muhammad Ibnu Ajlan saduq hasanul hadis, tidak turun dari derajat dhaif. Ada penjarahan dan juga dia telah disikohkan oleh para ulama. Maka lam yanzil bihi ila darajati atau ila rutbati ad-dhaif. Dan Ibnu Kaisan dia yang dikohkan oleh An-Nasa'i dan Ibnu Sa'ad, dan dia juga mendengar dari Ibnu Umar seperti periwayatannya di Sahih Muslim, banyak periwayatan Wahab Ibnu Kaisan di Sahih Muslim, maka mendengar. Namun di sini apakah poin pendalilannya bisa kita jadikan? Di sini bersifat umum. Ibnu Umar, karena wallahu alam apakah masuk kepada pendalilan atau tidak, bolehkah adzan? Maknanya bisa jadi adzan mutlak seperti di kamarnya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka di sini dikatakan oleh Ibnu Umar, ana anha an dzikrillah, marah dan berkata, aku melarang perempuan untuk membaca adzan dzikir kepada Allah. Tidak disebutkan di sini an-nida kan oleh zikir kepada Allah. Masa aku melarang perempuan mengatakan Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah? Itu semuanya. Namun di sini apakah dijadikan pendalilan bahwa Ibnu Umar membolehkan adzan maknanya dalam salat berjamaah bagi nisa? Allah alam tidak masuk kepada pendalilan ini. Dan jika masuk pun maka syaratnya sahih, bisa dijadikan wajah pendalilan. Alhasil inilah dari asar-asar yang membolehkan. Dan di sana ada asar-asar dan aqwal para ulama yang melarang. Dan ini ucapan Al-Hasan Al-Basri dan Ibnu Musayyib, Ibnu Sirin dan Ibrahim An-Nakhai. Dan dalil-dalilnya cukup kami berikan dari asar sahabat saja, dan juga kalau ada dari Nabi. Yang pertama datang dari Nabi tentang pelarangannya. Datang dari sahabiah Asma. Berkata Asma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, laisa 'ala nisa adzan wala iqamah wala jum'ah. Tidaklah bagi perempuan itu adzan dan iqamah dan di hari Jumat, melaksanakan hari Jumat. Maksudnya keluar untuk melaksanakan sholat Jumat. Maka berkata Imam Al-Baihaqi di saat meriwayatkan hadis ini, maka hadis ini kita berikan sanadnya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Baihaqi dari jalan Yahya ibnu Hamzah anil Hakam anil Qasim an Asma. Dan Al-Baihaqi pun menghukumi hadis ini berkata di kitabnya Sunan Al-Kubra,
Hakadha rawahu Al-Hakam Ibni Abdillah Al-Aili wa huwa dhaif. Maka hadis ini adalah hadis yang dhaif. Maka datang dari Nabi tentang pelarangan adzan dan iqamah untuk perempuan, dan hadisnya dhaif. Mahaluh ya Hudzaifah. Mahalu hadis ani Nabi. Man fi sanadih. Anta mas'ul bi ish. Rakis fi dars. Uktub fawaid mustarsum. Allah yahdik. Nas yatamannun wa durusun. Al-Hakam Ibni Abdillah Al-Aili wa huwa dhaif. Ini penyakit dari hadis ini. Dan ini didhaifkan langsung oleh Imam Al-Baihaqi. Kemudian datang juga dari ucapan sahabat dari Anas Ibnu Malik. Dikeluarkan oleh Abu Bakar Ibnu Abi Syaibah dan juga Ibnu Mundir di kitabnya Al-Awsat dari jalan Mu'tamir Ibnu Sulaiman an Abihi. Qala kunna nas'al Anasan. Bahwa kami dulu bertanya kepada Anas. Siapa yang bertanya? Sulaiman Ibnu Tarhan. Hal ala nisa adan wa iqamah? Qala la. Fa in fa'alna fa huwa dzikrun. Apakah bagi perempuan itu mau salat berjamaah ada adzan dan iqamah? Dikatakan oleh Anas, tidak. Namun jika ingin melaksanakannya, maka boleh karena dia zikir. Fa in fa'alna fa huwa dzikrun. Maka di sini sanadnya sahih. Mu'tamir Ibnu Sulaiman imam dan bapaknya Sulaiman Ibnu Tarhan imam. Meriwayatkan dari Anas. Maka dari ucapan Anas ini, di saat ditanya apakah untuk perempuan adzan dan iqamah, dijawab tidak. Maknanya di saat hendak melaksanakan salat berjamaah. Wa in fa'alna fa huwa dzikrun. Namun jika mereka melaksanakannya, maka itu boleh untuk zikir. Ya apa tidak? Maknanya seperti itu. Maka dari sini pun menjadi pendalilan di saat asar Ibnu Umar, aku melarang perempuan dari berzikir. Di saat ditanya, bolehkah perempuan adzan dan iqamah? Maka dijawab oleh Ibnu Umar, aku melarang perempuan-perempuan dari zikir kepada Allah. Bahwa di sini menunjukkan dengan asar Anas, permasalahan adzan dan iqamah itu intinya, wallahu a'lam, boleh-boleh saja kalau dia zikir. Tidak seperti hendak melaksanakan sholat berjamaah untuk laki-laki dan perempuan. Maka Anas Ibnu Malik lebih jelas lagi. Dikatakan, apakah untuk perempuan adzan dan iqamah? Maknanya di saat sholat, jawab tidak. Namun, jika mereka melakukan boleh. Namun zikir. Maka beda antara adzan, iqamah, zikir dengan i'lam. Mengumumkan, mengumandangkan. Maka di sini sanadnya sahih. Dan telah datang juga dari Ibnu Umar tentang pelarangannya. Laisa ala nisa adzan wala iqamah. Ditanya Ibnu Umar, bolehkah perempuan adzan dan iqamah di saat salat? Zahirnya seperti itu, dikatakan oleh Ibnu Umar, laisa ala nisa adzan wala iqamah. Hadis ini dikeluarkan oleh Abdul Razak di dalam musannafnya. Dan juga Al-Baihaqi di Al-Kubra dari jalan Abdul Razak dari Abdullah bin Umar Al-Umari dari Nafi' dari Abdullah bin Umar. Masalahnya di sini dhaif karena Abdullah bin Umar Al-Umari dia rawi yang dhaif. Maka dari Ibnu Umar datang dua riwayat. Pelarangan namun di sanadnya dhaif. Siapa? Abdullah bin Umar Al-Umari. Dan datang dengan sanad yang hasan dari Muhammad Ibnu Ajlan yang mana dia hasanul hadis, namun lafadznya tidak jelas. Di mana di saat ditanya, bolehkah perempuan adzan dan iqamah, dikatakan, aku melarang seseorang dari berzikir kepada Allah. Di sini yang diinginkan zikir. Menyebutkan Allahu Akbar, masa dilarang?
Tidak, yang diinginkan adalah i'lamun nas. Maka dari sini barakallahu fikum, dari pendalilan-pendalilan di atas, maka yang lebih mendekati seperti ucapan para salaf Al-Hasan Al-Basri, Ibnu Musayyib, Ibnu Sirin, dan An-Nakhai, bahwa laisa alaihina adan wala iqamah. Sebaiknya untuk tidak adan dan tidak ada iqamah. Lalu bagaimana? Langsung saja. Adapun hadis Aisyah bahwa dia dulu melaksanakan adan dan iqamah bagi perempuan, sanadnya dhaif. Man fi sanadi Laits ibnu Abi Sulaim an Tawus an Aisyah, maka Laits dhaif. Adapun Ibnu Umar maka telah datang dua riwayat. Riwayat yang pertama membolehkannya dan riwayat yang kedua melarangnya, namun riwayatan melarangnya dhaif dari riwayat Abdullah ibnu Umar al-Umari dari Nafi dari Ibnu Umar, maka dia dhaif, Abdullah ibnu Umar al-Umari. Adapun periwayatan yang membolehkannya sanadnya sahih. Namun sanad yang sahih dari pembolehan ini apa maknanya? Ditanya Ibnu Umar, bolehkah perempuan adzan dan iqamah? Dikatakan, aku marah dan berkata, aku melarang mereka dari zikir. Ihtimalnya di saat mereka hanya sekedar berzikir, larangannya. Tidak, maknanya di sini mereka melaksanakan adzan dan iqamah untuk permasalahan salat. Wallahu a'lam. Karena hadis Anas yang datang setelahnya yang derajatnya sahih, hadis Anas di mana di saat Anas Ibnu Malik ditanya tentang permasalahan adzan dan iqamah, berkata Anas, al-alanisa adzan wal iqamah, falala. Zahirnya mengumumkan kepada makmumin dengan adzan dan iqamah, kata Anas lah. Wa in fa'alna fahuwa dzikr. Namun boleh dilakukan hanya untuk zikir. Maka zikir tidak apa-apa. Perempuan mengatakan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah dan sebagainya. Tapi zikir. Tapi untuk salat berjamaah zahirnya tidak. Wallahu a'lam. Kesimpulannya, jawaban dari kami seperti jawaban as-salaf, Al-Hasan Al-Basri, Ibnu Musayyib, Ibnu Sirin, dan Ibrahim An-Nakhai, maka mereka mengatakan laisa alaihina adan wala iqamah, dan inilah yang lebih mendekati. Karena telah datang asar dari yang sahih dari Anas, yang paling kuat. Yang mana di sini disebutkan oleh Anas, laisa ala imra'ah adan wala iqamah. Namun jika melaksanakannya untuk dzikir tidak apa-apa. Itu jelas periwayatannya sahih. Adapun hadis ataupun asar Aisyah, maka dia dulu melaksanakan adzan dan iqamah tidak sahih. Adapun hadis yang marfu, datang marfu dari Asma Mahaluk, dhaif. Siapa di sanadnya? Hakam Ibni Abdullah, yang mana dia dhaif dan dhaifkan langsung oleh Imam Al-Baihaqi. Maka dengan ini kita cukupkan pelajaran kita, wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khairan wa